Gimana sih Pak, menurut Pak Bayu nih, pertimbangan keluarga saat memilih penerbangan supaya nyaman nih Pak? Satu destinasinya dulu, baru lihat maskapainya. Hmm. Jadi milih maskapai yang ya jauh dari komplain gitu. Oke. Jadi kalau mau bepergi sudah expect akan terjadi namanya kalau di penerbangan irregularities. Kejadian yang tidak umum. Subclass yang murah itu dijual di awal. Jauh-jauh hari sebelumnya Ya. artinya ya. Nah, siapa yang membeli jauh hari ya dapat lebih murah. Halo Sompo Friends, selamat datang di Sompo Podcast. Bersama saya, Agung Ardiatmo. Kali ini kita telah kedatangan tamu spesial, Bapak Bayu Sutanto, Direktur Utama Transnusa. Selamat datang Pak, selamat datang di Sompo Podcast. Terima kasih telah mengundang saya. Salam ke Sompo Friends Pak. Halo Sompo Friend, perkenalkan saya Bayu Sutanto dari Transnusa. Sekilas dikit Pak, kalau kita melihat Transnusa telah ada sejak 2005 dan telah berkembang sampai saat ini. Ya, baik, benar. Dari 2005, Transnusa melayani penerbangan dimulai dari Kupang, kota Kupang di NTT. Kita menghubungkan seluruh kota di NTT dan Bali dan Lombok. Ya, kemudian dari 2011 kita mendapat AOC. Nah, kita beroperasi sebagai perusahaan penerbangan berjadwal atau airlines. Oke. Itu mulainya 2011. Ya, kemudian kita tahu kita semua mengalami COVID kan. Iya, 2020 itu Pak. Ya, 2020 dari COVID ya tidak ada pergerakan sama sekali. Ya, untuk apa terbang kan? Orangnya nggak boleh terbang, nggak boleh pergi lah, bukan hanya terbang. Pergi pun nggak boleh. Kita ya semua terpuruk, industri penerbangan yang terpuruk, transportasi terpuruk kita selama hampir 2 tahun. Kemudian tahun 2022 kita mulai melakukan apa yang disebut dengan resertifikasi AOC tadi. Oh, oke. Tapi dengan konsep bisnis yang berbeda. Kalau dulu kita hopping antar pulau, ya makanya namanya Transnusa. Trans itu transportasi, Nusa itu kan pulau. Ya. Karena hopping island kan memang kepulauan. Tapi konsepnya beda, kita bukan hopping island tapi destination to destination, khususnya di destinasi wisata. Dan umumnya memang Transnusa ini fokusnya bukan hanya ke kota-kota yang punya kegiatan ekonomi terkoneksi, tapi juga untuk destinasi wisata. Ya kan kita buka pertama Denpasar. Denpasar kan nomor 1 kan, baik turis domestik maupun turis mancanegara. Jogja juga namanya domestik memang. Kemudian Manado kan ada tidak sebesar Bali ataupun Jogja, tapi punya beberapa destinasi wisata, pantai umumnya kan, alam dan sebagainya, walaupun ada wisata gunung juga. Plus kita terbang ke Sorong karena mendekati Raja Ampat. Untuk memudahkan masyarakat yang hendak libur ke sana ya. Kalau terbang ke Timika itu karena kepentingan ekonomi, karena banyak pekerja migran yang dari Manado ataupun sebagian Papua lain bekerja di Timika, karena Timika kan ada perusahaan gede tambang emas dan koper terbesar malah di dunia. Ke depan tentu kita juga sekarang kita lagi menunggu izin audit keamanan dari Otoritas Penerbangan Sipil Australia, Darwin ke Lombok. Oh, amin. Semoga lancar Pak. Oke Pak, dengan rute yang sangat bervariasi nih Pak, ini kita mumpung jelang liburan sekolah nih Pak, artinya sekarang ini banyak masyarakat memanfaatkan momen liburan sekolah dengan menggunakan transportasi udara, yaitu pesawat. Karena pasti cepat, praktis, dan nyaman ya Pak. Tetap saja kita masih mengantisipasi hal-hal yang tidak terduga ke depannya. Karena penting itu untuk mempersiapkan perjalanan dengan baik, agar tetap aman, nyaman, dan selamat sampai tujuan Pak. Pengen tahu nih Pak, di tengah ramainya musim liburan sekolah kali ini, destinasi mana yang menarik minat masyarakat paling banyak? Tapi ngomong Bapak ikut liburan juga nggak Pak? Sudah nggak, anak saya udah pada kerja. Oke Pak, kira-kira destinasi mana Pak yang menarik minat masyarakat yang banyak dipilih khususnya dari Transnusa ini Pak? Ya baik, jadi memang benar salah satu yang disebutnya periode puncak atau peak season
itu liburan sekolah. Hmm. Dan itu peak season-nya termasuk periodenya lebih lama dibanding Natal, Nataru, Natal Tahun Baru maupun Lebaran. Lebaran ini ya. Ya, jadi kalau liburan sekolah itu kan mulai Juni biasanya. Ada yang berakhirnya Agustus. Memang umumnya keluarga. Ya. Ya kan, kalau masih anaknya balita atau remaja kan nggak mungkin pergi sendiri. Ya, jadi ya umumnya liburan keluarga dan sudah di planning jauh hari. Ya memang destinasinya macam-macam. Tergantung penumpangnya. Ada yang luar negeri, yang banyak adalah Singapura dan Kuala Lumpur. Oh, oke. Ya. Dan kalau domestik masih Jogja. Tahun kemarin Jogja udah lebih favorit dibanding Denpasar untuk liburan. Oh, malah Jogja sekarang ini ya. Ya. Okay. Liburan sekolah loh ya, kembali, karena segmennya kan segmen keluarga dan anak-anak yang masih sekolah. Kalau di Bali kan nanti orang tuanya takut nanti lihat bikini dan sebagainya. Sebenarnya gimana sih Pak menurut Pak Bayu nih pertimbangan keluarga saat memilih penerbangan supaya nyaman nih Pak? Kira-kira apa sih? Satu, pertama ya destinasinya, kemudian mereka, saya pun dulu kalau melakukan masih liburan, kalau waktu mau jalan liburan ya satu destinasinya dulu, baru lihat maskapainya. Maskapainya kita lihat bukan hanya harga, tapi juga yang lain. Itu bisa lihat dari berita-berita di medsos maupun mainstream media kan. Siapa yang sering dikomplain, siapa yang delay-nya lama, siapa yang sering diamuk tiap hari gitu kan. Jadi milih maskapai yang ya jauh dari komplain gitu kan. Oke. Ya kan? Ada segelitikan nih Pak di saya. Kita beli tiket lewat website maskapai atau lewat travel agent online selama ini. Gimana Pak? Sama aja. Sama aja Pak? Ya, enggak, orang memilih travel agent itu karena nggak mau repot dan kebiasaan lama dulu sebelum ada online. Tapi lewat online agent itu mereka merasa lebih nyaman karena kebetulan secara teknologi digitalnya itu travel agent lebih maju dibanding maskapai. Tapi sekarang kan maskapai juga sama punya aplikasi semua dan canggih kok. Saya walaupun di Transnusa jarang lang beli tiket sendiri kan gitu ya, dibeliin Pak Ponco gitu kan. Jadi, ini apa ya setelah saya lihat ya oke gitu loh, sama dengan aplikasi online. Sekarang hampir semua airline punya aplikasi yang setara dengan online travel agent. Cuman karena sudah lebih dulu mulainya, saat ya udah berapa tahun ya udah lama juga. Waktu itu maskapai masih terlena dengan model jadul, travel agent lama, travel agent konvensional, harus datang, ngobrol, pilih. Nah, sementara beberapa segmen kan pengen cepat sendiri gitu. Ya, bisa pilih juga ya, gitu pilih kan. Juga. Atau juga kalau dulunya di kantor diurusi stafnya atau sekretarisnya, ini takut ketahuan kan pergi sama siapa, jadi dia milih sendiri. Nah Pak, artinya bener Pak, beli tiket jauh-jauh hari pasti selalu lebih murah dibandingkan misalnya kita baru besok berangkat, kita baru beli sekarang. Gimana Pak? Benar nggak? Benar, karena memang airline itu selalu menjual tiket yang subclass bawah yang lebih murah, karena airline itu kan membagi masing-masing airline berbeda, ada yang 20 subclass, ada yang 10, ada yang cuma 6 subclass. Subclass yang murah itu dijual di awal. Jauh-jauh hari sebelumnya artinya ya. Nah, siapa yang membeli jauh hari ya dapat lebih murah. Tapi kalau belinya besok jam 5 pagi berangkat, beli sekarang ya mahal. Nah, sering orang yang komplain di sosial media atau di media lain itu karena tadi belinya itu berpikir itu bisa dapat murah, ternyata tetap saja intinya jauh-jauh hari selalu lebih menguntungkan ya Pak ya? Iya, karena penerbangan ini kan jasa ya, bukan komoditi. Kalau Bapak beli beras hari ini sama seminggu lagi kan sama gitu harganya. Malam sama siang juga sama. Kalau pesawat, tiket pesawat nggak bisa. Oke. Nah Pak, lagi nih Pak. Fakta atau mitos nih Pak? Check-in online bisa dapat kursi yang lebih bagus dibandingkan... Biasanya iya lebih. Oke. Nah, karena itu kan bagian dari service dari airline ya. Walaupun beberapa airline khususnya
yang internasional ya pengalaman saya, kita sih cuek aja pindah-pindah, tahu kok tagihannya banyak, jadi ternyata fee-nya untuk changing seat itu mahal. Ya, harus dilihat dulu aja kan. Ya. Tapi umumnya jauh hari lebih. Bisa itu ya. Ada yang free, ada yang bayar. Oke. Tergantung musim juga. Oke, kalau kita ngomong pembelian tiket nih Pak, untuk hari-hari tentu, misalnya di weekday Selasa, Rabu, Kamis, itu katanya lebih murah Pak dibandingkan weekend, benar Pak? Benar sekali. Pengalaman saya selalu bagi kalau pengen tiket murah ya jangan pas peak season dan weekend, saya bilang. Kalau mau liburan di Bali ya bolos atau cuti di hari Selasa gitu loh, itu lebih murah. Kalau percayaan Jawa atau India kan kalau bisnis Selasa kan tutup slow kan, jadi ya harganya murah. Bener. Oh, jadi ya. Sompo Friends, dengar kata Pak Bayu ya, saran Pak Bayu itu menarik sekali. Jadi kalau ingin bepergian menggunakan pesawat, weekday Selasa sampai Kamis. Selasa sampai Kamis adalah hari dan tepat jam yang siang itu. Jam yang siang ya Pak. Ya. Jangan yang jam sore, karena kalau lagi cuaca gini jam sore, probabilitas delay atau terlambat atau reschedule tinggi karena cuaca. Jadi beli di Selasa, Rabu, Kamis dan keberangkatan di siang hari ya Pak. Ya. Tuh, dengar ya Sompo Friends. Oke Pak, peak season seperti kayak gini Pak, artinya kan selalu ada tantangan cuaca, delay, antrian yang lebih ya, itu akan terjadi. Panjang. Nah, dari sisi kesiapan maskapai, menurut Pak Bayu sendiri, dari perencanaan hingga memahami kebutuhan perjalanan dari masyarakat, gimana sih Pak bisa bepergian dengan aman dan nyaman sampai tujuan? Ya memang benar kalau dalam cuaca yang ekstrim ya, lagi musim hujan, kemungkinan terjadinya disruption atau disrupsi penerbangan tinggi, baik karena alasan weather, kemudian merembet ke bandara, tergenang ininya. Kalau cuacanya benar-benar ekstrim, pesawatnya juga nggak bisa landing sesuai schedule. Dan itu bisa terjadi ke maskapai manapun ya Pak? Bisa. Karena cuaca buruk dan normal. Jadi kalau mau bepergi sudah expect akan terjadi namanya kalau di penerbangan irregularities, kejadian yang tidak umum. Karena kalau sudah cuaca merembet pesawat ini, khususnya di penerbangan domestik Indonesia ini kan merembet. Berangkatnya delay dari Cengkareng sampai Bali, delay lagi kan. Nanti dari Bali cuacanya juga jelek, delay lagi sampai. Berlanjut terus ya Pak, kayak gitu ya? Itu recovery-nya bisa butuh 2 hari, 3 hari. Gitu. Dan kita ya termasuk teman-teman kita customer service ya, telinganya harus tebel gitu lah. Dikomplain penumpang kan. Artinya dengan perlindungan yang tepat, kita bisa menjadi lebih harus aman, punya, nyaman. Kalau kita di airline kan istilah risk management itu mitigasi. Benar. Ya semuanya termasuk bawa obat-obatan yang dia sering pakai gitu loh. Itu kembali mitigasi, walaupun kejadiannya kecil kan selalu harus sedia. Ya benar Pak. Jadi buat Sompo Friends yang akan liburan sekolah ini ataupun nanti di akhir tahun dengan pesawat terbang, jangan lupa menyiapkan itinerary dan budget yang cukup. Jangan lupa juga proteksi perjalanan, karena kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi di perjalanan nanti. Dengan begitu, liburan bersama TransNusa bisa lebih aman, nyaman, dan penuh pengalaman yang menyenangkan. Terima kasih Pak Bayu telah berkenan hadir. Terima kasih Mas Agung. Saya Agung Ardiatmo, pamit undur. Sampai jumpa di Sompo Podcast berikutnya. Tenang, ada Sompo.